Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar dari bab ekosistem ini, yaitu materi tentang pengertian dan juga komponen penyusun dari ekosistem. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekologi ya. Istilah ekologi tersebut itu pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869. Ekologi ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan tempat tinggal, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, di dalam ilmu ekologi itu ada istilah individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Untuk pengertian individu, individu adalah organisme tunggal. Nah, contohnya seperti seekor tikus, seorang manusia, dan sebatang pohon. Jadi, individu tunggal. Sedangkan pengertian populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Misalnya begini, di Indonesia pada tahun 2020, populasi komodo sekitar 500 individu. Sedangkan pada tahun 2021 populasi komodo di Indonesia sekitar 700 individu. Nah, jadi populasi ini setiap waktunya itu bisa berubah-ubah ya. Mau naik ataupun turun dan bisa juga tetap. Terus komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya begini, populasi ganggang, populasi ikan, populasi hewan echinodermata yang ada di sekitar itu membentuk suatu komunitas terumbu karang. Jadi antar populasi ini saling berhubungan ya. Itu disebut dengan komunitas. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi antara komunitas dan lingkungannya itu saling berinteraksi yang menciptakan kesatuan ekologi atau ekosistem. Nah, ekosistem ini memiliki dua komponen penyusun, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya, anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad remik. Nah, komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen. Nah, produsen ini merupakan organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena kemampuannya untuk membuat makanan sendiri, produsen juga digolongkan sebagai makhluk hidup autotrof. Setelah produsen, ada juga yang disebut dengan konsumen. Berbeda dengan produsen yang merupakan autotrof, konsumen ini disebut dengan heterotrof karena mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan juga omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Selain itu, berdasarkan urutan makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ketiga jenjang konsumen ini itu bisa dijelaskan atau dibahas nanti di materi piramida makanan atau jaringan makanan ya. Nah, kelompok komponen biotik yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, pengurai ini pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu detritivore dan decomposer. Nah, detritivore ini bertugas untuk mengurai bahan organik yang besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer itu merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan anorganik. Nah, selanjutnya, kalau komponen biotik tadi itu merupakan komponen yang tersusun dari semua makhluk hidup. Nah, untuk komponen abiotik ini adalah komponen dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan juga tanah. Nah, meskipun komponen biotik dan juga komponen abiotik itu berbeda,
tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya saja seperti air. Air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan juga proses pertumbuhan tubuhnya. Jenis-jenis dari ekosistem serta interaksi antar organisme. Kemarin kita sudah mengenal apa itu ekosistem. Pada intinya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan tipenya, ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem akuatik atau air, ekosistem terestrial atau darat, dan ekosistem artifisial atau buatan. Ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini adalah ekosistem yang dimana lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di dalam air, serta amfibi yang bisa hidup di 2 alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik itu masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Contoh dari ekosistem akuatik adalah ekosistem sungai, ekosistem laut, dan juga ekosistem danau. Sementara itu, ekosistem terestrial adalah ekosistem yang berada di dalam daratan, dan lingkungannya pun ditentukan oleh suhu serta curah hujan. Ekosistem terestrial ini juga memiliki perairan sebagai pelengkap dari ekosistemnya. Contoh dari ekosistem terestrial ini seperti hutan, padang rumput, dan juga sabana. Nah, kalau untuk ekosistem artifisial adalah sebuah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti ekosistem bendungan, kebun, terus akuarium, ataupun sawah irigasi. Nah, di dalam sebuah ekosistem pasti akan ada yang namanya interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini ada bermacam-macam, seperti simbiosis, kompetisi, predasi, antibiosis, netral, dan juga alelopati. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan hubungan yang terjadi antar 2 organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara 2 individu yang terlibat. Contohnya burung jalak yang memakan kutu di atas punggung kerbau. Nah, kedua organisme ini itu saling menguntungkan karena si burung jalak itu akan mendapatkan makanannya, serta si kerbau akan terhindar dari kutu. Nah, berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora ini mempunyai alat semacam penghisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau pada ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan dari ikan hiu itu berupa remah-remah dapat dimanfaatkan oleh ikan remora. Nah, ikan remora juga itu diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran dari ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Jadi, ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jenis simbiosis lainnya itu berupa simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan simbiosis yang dimana ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk yang menghisap darah manusia. Nah, masih ada satu lagi jenis dari simbiosis. Tadi saya lupa, yaitu jenis simbiosis amensalisme. Berbanding terbalik dengan simbiosis komensalisme yang dimana yang satu diuntungkan dan yang lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Untuk amensalisme ini merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup yang dimana satu pihak dirugikan dan pihak lainnya itu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya seperti gulma dengan tanaman padi. Gulma ini merupakan tumbuhan pengganggu yang dapat menurunkan hasil tanaman yang dibudidayakan bila tidak dikendalikan secara efektif. Gulma ini dapat menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan juga
cahaya. Pada tanaman padi, gulma seringkali menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengganggu dan berpengaruh terhadap produktivitas hasil panen. Pada simbiosis ini, tanaman padi itu mengalami kerugian, sedangkan gulma tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, jadi itu ya salah satu jenis dari interaksi antar organisme yang bernama simbiosis. Jenis interaksi antar organisme yang lainnya adalah kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan yang terjadi antar dua spesies. Biasanya didasarkan oleh persaingan kawin atau perebutan wilayah. Kompetisi ini dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan juga interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya seperti kompetisi antar kuda Nil untuk memperoleh pasangan. Sedangkan untuk interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Nah, jadi itu ya interaksi kompetisi. Interaksi selanjutnya adalah predasi. Predasi ini merupakan interaksi antar pemangsa dan juga yang dimangsa. Nah, jika kita lihat seekor singa yang sedang mengejar mangsanya, maka itu termasuk salah satu contoh dari interaksi predasi. Selanjutnya adalah antibiosis. Antibiosis ini merupakan bentuk interaksi di mana suatu organisme menghasilkan zat antibiotik yang akan menghambat atau mematikan organisme lain. Contohnya yang sering terjadi pada mikroorganisme, seperti jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik dan dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus. Selanjutnya adalah interaksi netral. Nah, jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lainnya, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup dalam satu ekosistem saja, tidak ada persaingan dan juga mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Mereka tidak merasa dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah kambing dengan burung. Kambing pada kesehariannya itu memakan rumput, sedangkan burung memakan biji-bijian. Nah, dengan begitu keduanya memiliki tujuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah alelopati. Alelopati merupakan senyawa kimia yang terdapat pada tubuh tumbuhan, yang dimana senyawa itu dikeluarkan dan disebar ke lingkungannya. Nah, ini dapat menghambat individu lain tumbuh. Contohnya seperti di sekitaran pohon eukaliptus itu terkadang tidak ditumbuhi oleh tanaman. Nah, ini dikarenakan eukaliptus menghasilkan zat fenolik yang dapat bersifat racun bagi tumbuhan lain. Setelah berjalan sejak Januari, di awal Oktober 2015, kami tiba di Kalimantan atau Borneo. Sejumlah petani di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur selama 20 tahun hidup bertetangga dengan tambang batu bara. Dan di kampung ini, air bersih sudah lama jadi sejarah. Salah satunya bagi keluarga Komari. Oh, ini kah? Ya. Jadi ini air untuk minum ya, Pak? Iya. Keruh ini, Pak, ya? Ya begitulah. Ini ambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh.
Semula ini adalah gunung yang mengalirkan air untuk sawah dan kebun komari, serta para petani transmigran yang datang dari Jawa tahun 1970-an. Kini, mereka hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang yang membawa serta endapan lumpur. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah tidak rusak, tidak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Dengan imbasnya lumpur. Oh ya, modelnya kayak alum-alum gitu loh. Kalau ada lumpur. Nah itu yang di sana yang kena lumpur kan tidak mau tinggi. Ini kan lumpur ini, licin loh, lumpur dari tambang ini. Protes bukannya tak dilakukan. Salah satunya Nyoman Derman dari Desa Kertabuana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia tiap pagi bisa panen nih Pak ya? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Tahun 1980 ia mengikuti program transmigrasi dan pindah dari kampung halamannya di Kabupaten Negara, Bali. Tapi 10 tahun kemudian, perusahaan tambang batubara mulai masuk dan menghancurkan jalur air untuk sawah-sawah mereka. Nyoman protes dengan menghadang alat berat. Ia ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Setelah Nyoman dibui, perusahaan makin leluasa beroperasi, hingga wajah Desa Kertabuana menjadi seperti hari ini. Nyoman lalu berkebun timun bersama Ketut, anak lelaki tertuanya. Sawah semua. Ini kita lihat ini yang sudah berubah fungsi ini sawah semua. Waktu kamu kecil ini masih sawah? Ini sawah. Itu batas pohon kelapa itu sawah juga. Sampai pinggir gunung itu sawah. Ini hanya sebagian kecil aja. Sebelah mana sawahnya Ketut? Sawah saya tepatan sebelah situ ada sawah. Nah, ada jalan holing. Nah, ditutupi oleh jalan holing itu yang menutupi jalur irigasi itu. Manis dulu. Petani yang lain itu karena takut melihat ayah saya ditangkap, jadi sampai saat ini Desa Kertabuana ibaratnya tidak berani kembali melawan perusahaan karena adanya rasa jera saat itu. Jadi sekarang warga Kertabuana sudah bukan petani lagi mayoritasnya? Ya, identik orang Bali atau warga transmigrasi adalah pertanian sebenarnya. Dari keturunan kedua itu bercocok tanam atau bertani. Ketika sudah datangnya pertambangan, tingkat kegengsian atau hilangnya minat mereka untuk bertani itu muncul. Jadi Termasuk Ketut? ya kalau saya karena pendidikan sekolah, tapi kalau saya tetap bertani dengan bapak saya kalau saya pulang. Oke. Ya, tapi tani kebun kalau saya. Tanam apa? Tanam timun. Ketut memang berkuliah di Fakultas Hukum karena mendapat beasiswa. Kasus yang menimpa ayahnya adalah alasan utama ia ingin menjadi sarjana hukum. Padahal dulu waktu transmigrasi ke sini juga didorong pemerintah Pak ya? Kita yang bawa, bukannya didorong lagi, dibawa sampai ke sini. Pak Arto tuh masih ikut ke sini sampai L2. Masih Pak Arto kita melakukan ini. Jadi Bapak dibawa oleh pemerintah supaya buka sawah di sini. Iya. Setelah dibuka, pemerintah juga yang menghancurkan. Ya termasuk itulah. Karena memberikan izin kan pemerintah. Perusahaan itu kan ada izin dari pemerintah. Betul. Jelas dia tuh kesini tuh diantar pemerintah. Nah karena Tahun 82 Bapak kesini kan? 80. 80. Bapak masuk penjara 2005. 2005 ya? 2006 keluar. Jadi Sore itu angin sedang berpihak kepada bapak dan anaknya. Tapi tak semua anak di Kalimantan beruntung bisa bermain layang-layang. Sebagian di antaranya mati muda akibat tenggelam di bekas galian tambang batubara yang seharusnya direklamasi atau ditimbun kembali. Di atas siap. Di atas siap. Ready. Ya. Ready enggak?
Antara tahun 2011 hingga 2018 tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam di lubang bekas tambang, hanya di Provinsi Kalimantan Timur. Secara nasional, antara tahun 2014 hingga 2018, jumlah yang tewas mencapai 115 jiwa. Kalau saya bangun subuh di masjid, saya nangis-nangis di masjid, ku ingat anak saya semua. Anak saya yatim piatu, tapi susah betul. Di situ saya membesarkan anakku, susah betul. Orang tua namanya ibu itu kan kalau ditinggal anak itu pasti sedih, sampai sekarang pun ya sedih, teringat terus gitu. Kalau aku ya sudah, memang anakku itu sudah aku ikhlaskan, cuma Mama nggak ada punya cita-cita. Saya cuma besar bilangnya pengen cari uang banyak supaya mama bisa naik haji sama bapak, bikinkan mama rumah. Empat tahun setelah kematian Raihan Saputra, Rahmawati masih memendam kecewa dengan reaksi pemerintah dan perusahaan yang menganggap perkara ini sebagai kasus kemalangan biasa. Padahal, salah satu penyebabnya adalah lokasi penambangan yang berdekatan dengan permukiman warga. Bahkan persis di belakang sekolah. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya pingin ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Ininya saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain ke apa, pakai deko gitu aja. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Timur membuat pernyataan seperti ini. Korban terus jatuh begini, Pak. Oh, di kolam tambang. Nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih? Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Gak ada upaya, Pak, supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya, pasti upaya kan. Itu kan pertanggung jawabannya dunia akhirat. Kok ada masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Subang, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang main pasti aja lagi. Jangan juga, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost town. Saat ini diperkirakan terdapat 3.500 lubang bekas tambang. Menurut aturan, lubang-lubang ini seharusnya diuruk kembali atau direklamasi. Perusahaan bahkan telah diminta menyetor sejumlah uang jaminan untuk biaya reklamasi. Namun, ini bukan semata tentang perusahaan yang melanggar aturan atau korupsi uang jaminan, melainkan aturan pasca penambangan sendiri yang juga bermasalah. Tidak diuruk kembali, Pak, tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Simaklah jalannya rapat antara Komisi 7 DPR dan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 290 pemilik tambang batubara ini. Bapak nggak usah cerita panjang-panjang sama saya, cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Nah, nanti soal benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, yang saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kubuangan air, hanya kesepakatan antara Pemda, yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya lihat, Pak. Tapi nggak ada yang memberi jaminan bahwa ini lingkungannya baik. Nah itu, jadi jelaskan aja sama saya. Memang tergantung dari... Ya Bapak cukup nilainya aja, saya perlu angkanya saja. Kalau tambang itu 60 meter ke dalam, berapa harus dikembalikan tanahnya ke sana? Kan tergantung stripping rasio, Pak. Misalnya 1,5 berarti yang diambil tanahnya 5, mengambil batu bara 1. Itu hitungannya seperti itu. Nah terus tanah yang harus kembali? Ini gimana, Pak? Tanah yang harus dikembalikan lagi? Ya sama yang seperti yang diangkat. Mungkin ada penyusutan. Mungkin penambahan penyusutan itu sesuai rumus itu 20%. Berarti kalau tanah yang dikorek 5, diambil nilainya 1, tanahnya berarti harus kembali 5 kembali? Betul. Mengembalikan nilai tambang yang diambil harus diganti dengan tanah? Iya. Jadi Pak, mohon maaf Pak ya Pak.
di tambang di luar negeri pun kalau void itu tidak diuruk kembali, Pak. Tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata. Hantu yang pariwisata di situ. Dalam hutan. Ya itu yang ketemu sama saya. Dari atas heli kita lihat, terus kita tanya, untuk apa ini kubangan air sebesar ini? Jawab dong. Kan Bapak yang ngasih izin. Saya minta jawabannya. Nah, pertanggungjawabannya seperti ini, yang jaminan yang diberikan kepada negara setelah diambil hasilnya, terus lokasinya dirusak dan ditinggalkan seperti itu. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja, Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata, ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Tenang. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya? Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Ya, jadi begini ya, kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Energi batubara terus menuntut pengorbanan dari warga sekitarnya. November 2018 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setidaknya 5 rumah hancur, 11 lainnya rusak, dan jalan utama amblas akibat aktivitas penambangan yang terlalu dekat dengan permukiman dan fasilitas umum. 41 jiwa terpaksa mengungsi. Lokasi tambang ini adalah milik PT Adimitra Baratama Nusantara, salah satu anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera yang sebagian sahamnya dimiliki Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, 4 perusahaan terkait keluarga Luhut Panjaitan memiliki 50 lubang tambang. Masing-masing dikelola PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisena Mineral Utama, dan PT Indo Mining. Juga ada PT Kutai Energi yang merupakan anak perusahaan dari induk Grup Toba Sejahtera. Total lahan konsesi yang dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman di Kabinet Presiden Joko Widodo ini adalah 14.000 hektar. Ratusan ribu hektar ya, saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan KGU juga? Nggak juga. Ya, tambang batu bara. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara, jarak minimal antara aktivitas pertambangan dengan permukiman atau fasilitas umum adalah 500 meter. Namun aturan ini tak selalu berlaku di lapangan. Gambar ini kami rekam di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini putus nih, ya kan?
putus. Nih. Putus ini. Sampai ke sana putus. Apalagi di dalamnya. Kalau di dalam luar biasa. Pipa tuh ada yang bocor. Ayo kita masuk. Kalau rumah Mas ya, tuh lihat deh. Oh, satu ya, itu rumah. Ya, rumah. Nih. Ya. Nih, ini. Oh, ini bukan tangan. Ini. Kenapa biar dilihatnya? Di dalam juga ya. Tuh. Nggak bisa ini, nggak bisa ditutup. Kenapa? Nggak bisa tutupnya kenapa? Ya, karena geser semua. Ini rusak semua. Udah geser semua. Ini sampah ini nggak bisa ditutup ini. Oh. Nih. Geser. Sama pintu ini nggak bisa ini ditutupnya. Nah. Nggak bisa ditutup ini. Desa yang dibangun para transmigran dari Jawa sejak 1981 ini semula berpenduduk 3.000 jiwa. Kini satu persatu warganya pergi setelah tanah mereka jatuh ke tangan perusahaan tambang. Kepala Desa Mulawarman, Mulyono, memprihatinkan kondisi warganya yang hidup dalam ancaman dan ketidakpastian. Pemerintah desa sama lembaga desa, nah kami tinggal nunggu informasi kepastian dari pihak perusahaan itu, apakah ini mau diperbaiki, apakah mau dibebaskan, ya kami tunggu informasi dari perusahaan. Yang jelas kami sudah, pemerintah berupaya menggandeng perusahaan untuk pertanggungjawabannya, dan perusahaan sudah mengecek bersama-sama, kita tinggal hasilnya. Kalau keinginan pemiliknya sendiri ya mungkin bisa langsung. Gimana? Kalau keinginannya gimana? Kami ya ini harus dibebaskan gitu. Ya masalahnya rumahnya sudah rusak. Rumahnya rusak, pekarangannya sudah banyak retak-retak itu pekarangannya. Mau bertahan juga nggak mungkin ya? Iya, lama-lama ini rumah saya ini nanti bisa dilihat patahnya ini apa kemiringannya semakin hari semakin turun. Padahal tahun 1991 desa ini ditetapkan sebagai lumbung padi dengan produksi 2.600 ton gabah setiap panen. Namun kini ia terancam punah. Semua kisah di Borneo ini adalah harga yang harus dibayar untuk menerangi rumah-rumah dan menggerakkan industri di pulau lain, terutama Jawa. Mereka yang meninggalkan tanah leluhurnya di Jawa dan Bali untuk mengadu nasib sebagai transmigran di Kalimantan, kini justru menghadapi kehidupan yang tak pasti. Selamat datang di Kepulauan Karimun, Jawa, salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah.
kepulauan ini tak hanya milik turis. Ada nelayan seperti Mat Juri dan ribuan kawannya yang menggantungkan hidup pada laut dan terumbu karang. Ketika para wisatawan beristirahat, Mat Juri mulai bekerja. Tapi tak hanya Mat Juri dan para turis yang sibuk di kepulauan ini. Tongkang pengangkut batu bara juga hilir mudik dalam perjalanannya dari Kalimantan menuju PLTU-PLTU di Jawa atau Bali. Padahal sebagian perairan ini masuk kawasan taman nasional yang dilindungi. Ketika cuaca buruk atau alasan gangguan mesin, bahkan kekurangan bahan bakar, tongkang-tongkang parkir dan membuang jangkar di sini. Rekaman foto dari komunitas akar atau alam Karimun ini menunjukkan bagian terumbu karang yang hancur akibat digilas tongkang. Kerusakan lain juga diakibatkan oleh jangkar yang kerap disangkutkan ke terumbu karang. Itu belum termasuk tumpahan bagian-bagian batu bara yang jatuh dan mencemari laut. Tongkang berlabuh, putus tali buinya, ada 4 tongkang, akhirnya terdampar di tas karang semua. Itu yang pernah dilakukan oleh teman-teman untuk protes itu. Mungkin penanganan dari pemerintah atau bagaimana kurang begitu agresif atau bagaimana mungkin. Kurang tahu juga. Tuh. Karena kita ya namanya orang awam ya, kita mau ke protes kemana, bingung. Di sini adanya pemerintah begitu, di sini ada pemerintahannya ya kita protesnya ke pemerintahan di sini setempat aja. Bapak ambil motor aja dulu, Pak. Ini saya ini maksudnya. Masalah yang dialami Mat Juri di Karimun Jawa juga menjadi kegelisahan para pegiat wisata setempat. Melalui jaringan dan perkawanan, kabar ini lalu terdengar oleh sebuah organisasi lingkungan hidup internasional. Bersama para nelayan lokal, kelak mereka akan datang dalam rombongan besar dan melancarkan protes dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Mat Juri masih harus menunggu dan bersabar sembari tetap melaut. Namun tongkang-tongkang yang dihadapi Mat Juri dan para nelayan Karimun Jawa tampaknya akan bertambah. Sebab tak jauh dari mereka, sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sedang dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jumat siang, Presiden Joko Widodo resmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batang, Jawa Tengah. PLTU yang berlokasi di pinggir pantai Ujung Negoro ini direncanakan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan PLTU Batang akan selesai pada akhir 2018. Namun dijanjikan sudah bisa digunakan lebih cepat 20 bulan. Terkait permasalahan lahan karena penolakan warga, Presiden menyatakan telah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ada warga yang meminta kesemarataan, Pak. Apa aja harga? Untuk harga gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Nanti urusannya Pak Gubernur Pak Bupati. Pak, kabarnya tadi ada demo, Pak, di laut. Apanya? Gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, demo aja kok. Banyak media yang merekam kegiatan atau pernyataan Presiden. Namun tak cukup banyak yang merekam ini. Tanah itu kan belum dijual, masih kepunyaan petani. Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah dijadah sampai saya katakan rapat. Nah, biasanya lewat mana, Ibu? Menang-menangan dewek kan, no? Apa-apaan kelir dek DPI sedoyo apa? Polisi ya polisi, tentara ya tentara, kemudian dibakakan lah, bukan sabret. Barang disate, dididei. Pelosok di Jawa dan di Bali, apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan. Anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan aliran listrik,
toko-toko kecil di desa malam hari bisa. PLTU ini disebut-sebut salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 MW atau setara kebutuhan listrik 1 hingga 2 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU Batang membutuhkan 600.000 ton batu bara atau rata-rata akan ada 2 hingga 3 tongkang per hari yang hilir mudik di perairan ini. Maka tak hanya petani, nelayan pun melancarkan protes karena khawatir pencemaran dan terganggunya habitat ikan akibat kesibukan PLTU jika kelak telah beroperasi. PLTU karo berdiri, lah anakku kok digomblayu ring ndi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, denger mikir. Lah kabeh segara ditanduri besi. Dingane PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi. Wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia kuwi wis entek tanah kisik bakale dinggone PLTU kabeh. Sampai mak bojone aku iki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingan iki mancal donya Pak. Tolak PLTU Pak. Mancal donya kuwi asli. Kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti. Ya Allah. Rasane duduk ya Pak. Yadi sama Pak Camat, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Mei 2014, 2 warga yang menolak menjual tanahnya, Carman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Warga pun melampiaskan kekecewaan. Tampani. Yung kami lang. Diyan, polisi. Siapakah sesungguhnya di belakang perusahaan setrum ini? PLTU Batang dimiliki oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang. Dari Indonesia adalah PT Adaro Power, anak perusahaan Adaro Energy yang juga menambang batu bara di Kalimantan. PT Adaro Energy mulai didirikan sejak 2004 oleh 5 pengusaha, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden, pengusaha Edwin Suryajaya, Teddy Rahmat, Beni Subianto, dan Garibaldi atau Boy Thohir. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah Erick Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Garibaldi Thohir, sang pemilik Adaro. Erick Thohir juga kawan dekat Sandiaga Uno sejak sekolah dasar hingga bergabung dalam jaringan investor yang disebut Angel EQ Network. Desember 2018, meski berbeda kubu politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual asetnya kepada perusahaan milik Luhut Panjaitan, PT Toba Bara, senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur. 500 miliar rupiah sudah melayang, termasuk saham-sahamnya di Saratoga Investama, perusahaan beliau dijual, betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan. Dengan transaksi ini, seperti halnya Adaro, Toba Bara kini tak hanya mengelola tambang batu bara di Kalimantan, juga menguasai pembangkit listriknya di Pulau Jawa. Konflik kepentingan Pak. Di satu sisi Bapak sebagai pemegang saham PLTU dan sebagai pemilik tambang batu bara. Apa komentar Bapak, Pak? Bagaimana Bapak mengatur konflik kepentingan Pak? Di Cirebon, Jawa Barat, PLTU juga bersinggungan dengan petani garam. PLTU berkapasitas 600 MW ini dimiliki oleh Indika Energi yang juga memiliki tambang batu bara dan sedang membangun tambahan 1000 MW. Mau digusur. Ya. Nah, mau digusur kata saya tuh ya jangan, ini kan penghasilannya itu tetap kan, kalau itu kan katanya bilangnya programnya pemerintah. Oh. Katanya menggusur itu program pemerintah. Ya. Itu kan untuk kepentingan semua. Apa Pak alasannya Pak? Untuk mau dibikin apa itu lautnya itu? Dibikin jeti. Oh. Diuruk. Oh. Diuruk dibikin jeti.
Tahun 2016, para aktivis lingkungan menggelar aksi di PLTU ini dan berhasil menghentikan kegiatan operasi perusahaan selama 12 jam sebelum akhirnya dihentikan polisi. Karena sudah diambil PLTU. Cuma tuh rajek. Oh, berapa orang Pak yang tergusur itu Pak? Ya hampir 100 lebih. 100 petani. Petani lebih. Sekarang mereka kerja apa Pak? Ya biasa kerja tuh, ada yang minggu garam, ada yang kuli itu manggul karung di kompet. Setelah tergusur hidupnya lebih sejahtera apa lebih susah? Ya lebih susah. Oh lebih susah ya? Iya. Mau naik? Boleh nggak? Enggak ngobrol aja. Jadi di belakang kami ini adalah batu bara yang dibawa dari Kalimantan. Ini dari, kalau yang tertulis ini dari Samarinda ini. Yang kita tahu juga menjadi salah satu wilayah terbesar galian tambang di Indonesia. Mereka adalah para santri yang sedang mengumpulkan fakta sosial ekonomi dan lingkungan terkait industri batubara dan PLTU di pesisir Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Indramayu. Pak Yudi tahu PLTU ini milik siapa? Ya nggak tahu. Milik pemerintah atau milik siapa? Padahal kan miliknya swasta. Iya, betul. Pengusaha juga. Iya. Nah, sedangkan ibaratnya kita juga memaksakan diri kan itu usaha, kita juga usaha. Iya, betul. Dia cari untung, kita cari untuk nafkah anak istri, cari makan. Iya. Cuman karena dia kan uangnya banyak, tapi dia kan dilindungi sama instansi-instansi. Kalau masyarakat kan nggak ada uang. Dilindungi Allah, Pak. Iya. Selain Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan akhir dari tongkang batubara ini adalah pesisir utara Bali. Batubara ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 MW atau membakar setidaknya 1 tongkang batubara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 MW. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar. Dapat ikannya Pak? Aduh, nggak ada. Umpan. Dapat berapa? 2 aja ada dapat. Pulang dengan tangan hampa belakangan ini kerap dialami nelayan di perairan Celukan Bawang. Tapi nelayan seperti Supri tetap harus melaut. Bersih. Sekarang kenapa saya bilang menurun, karena ya pasang rubang kita tidak bisa maksimal karena banyak lalu lalang kapal, nggak bisa sampai ke barat, arah barat sana. Paling enggak ya di jalur aman lah, lepas dari PLTU ini. Kalau di sana sudah tidak aman lagi dengan aktivitas tongkang batubara ini susah. Berapa kilo ini Pak? Sekitar 20 kilo. Ini kecil nih Bang. 1 kilonya berapa sekarang? 30.000. 30? Nah, ini kecil ini. Kecil tuh ya? Ya, jadi jangan beri lah. Saya sekitar 12 kilo pernah. Sehari-hari biasanya di security PLTU juga ya katanya? Ya. Banyakan mana hasil di laut apa di security? Kebanyakan hasil di laut lah. Ayo dah. Mari. Hari aja kita nyuci. Ya,
8 hari kenapa? 13 juta 8 hari. Kalau di PLTU berapa gajinya? 2,5 per bulan. Oke. Nanti dibakar nih. Bawa aja Pak buat dipancing. Saya lah ya dokumentasi. Tak hanya nelayan, petani kelapa yang bertetangga dengan PLTU juga punya persoalan sendiri. Untuk membangun pabrik tahap 2, rumah, pekarangan, dan kebun warga telah dibebaskan. Namun sebagian memilih bertahan dan tidak melepas tanahnya. Di antara yang bertahan adalah sepetak kebun kelapa milik Ketut Mangkuwiana. Apa hubungannya PLTU dengan kualitas kelapa Bapak sekarang? Kalau hubungan PLTU dengan kualitas kelapa sekarang kan sudah menurun buahnya. Dari segi jumlah ini sudah menurun. Karena setelah operasinya PLTU ini, termasuk juga kecil buahnya sekarang. Hop, 3. Sebelumnya, Mangku mendapatkan 9.000 butir kelapa setiap kali panen. Ini udah jelas ya perbedaannya. Namun kini ia mengaku hanya dapat memanen 2.500-an butir saja. Yang jelas dengan adanya pembangunan ini perubahan ada, tidak mungkin ada perubahannya. Buktinya dulu nggak pernah seperti ini gitu. Sebelum pembangunan itu nggak ada seperti ini, sehat-sehat semua. Sekarang itu contoh nyata ada itu mati tuh, janurnya masih ada. Kalau misalnya dimakan kumang kan janurnya berarti kan itu ada janurnya tuh, itu yang sebelahnya udah coklat itu udah menunggu mati aja itu. Batu bara yang dibakar untuk diambil panas dan uapnya mengeluarkan zat sisa pembakaran di udara. Sisa pembakaran ini akan menyebar ke tanaman, perairan, atau masuk ke paru-paru seseorang. Teorinya, semua ini telah disaring sehingga asap yang keluar konon tidak berbahaya. Tapi teori bisa berbeda dengan kenyataan. Polutan ini mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lain yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus, akan timbul asma, infeksi saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan Greenpeace, polusi udara dari PLTU di Celukan Bawang akan memengaruhi ekosistem lumba-lumba di Lovina hingga Taman Nasional Bali Barat. Tentu saja, berikut 650.000 jiwa populasi manusia yang mendiami kawasan ini. Kebun kelapa milik Ketut Mangku kini ibarat kerikil di dalam sepatu PLTU. Kebun ini adalah ganjalan yang memisahkan areal PLTU tahap pertama yang sudah beroperasi dan tahap kedua yang akan dibangun dan lahannya telah disiapkan. Tapi pemenangnya hampir dapat ditebak. Jika pencemaran terus terjadi, kualitas tanah ini akan turun dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Saat itu, tak akan banyak pilihan bagi petani seperti Ketut Mangku. Namun tak semua orang di Bali berada dalam posisi tak punya pilihan. Sebagian listrik di gedung ini menggunakan energi matahari dan berhemat jutaan rupiah per bulan. Mungkin kalau untuk skala kantor atau rumah, mungkin yang dilakukan ini sebuah solusi in situ lah ya, atau solusi yang di lokasi. Tapi kalau kita pikirkan kebutuhan massal seperti ini, 200.000, 1 juta, 10 juta rumah tangga, apa solusi energi untuk? Saya pikir ya in situnya ya di situ tersebar di para pengguna itu, dan besarnya area pembangkitan karena tenaga surya selalu terkait dengan area luas area pembangkitan, ya harus kita proporsionalkan dengan yang mereka gunakan. Bagi Gung Kayon, tak perlu ada pusat pembangkit dengan lahan luas yang mendistribusikan listrik ke setiap rumah dengan jaringan dan kabel-kabel panjang atau interkoneksi. Setiap rumah cukup menyediakan ruang 1 meter persegi untuk setiap Rp10.000 biaya listrik per bulan. Jika biaya listrik bulanan Anda Rp300.000, berarti butuh setidaknya 30 meter persegi untuk memasang panel surya. Bahkan bidang vertikal pun dapat digunakan. Bagi Gung Kayon, jika lembaga keuangan bisa memberikan kredit motor, mestinya juga mudah memberikan kredit panel surya untuk setiap rumah. Bahkan jika perlu, negara mensubsidi bunganya. Jadi beli tinggal di Tabanan naiknya ini ya? Ya.
Ini berarti listrik ya, Bli? Listrik normalnya charging pakai listrik biasa, tapi ini saya tambahin solar panel fleksibel, lumayan untuk saat berjalan siang hari atau efektifnya saat parkir sebenarnya. Kapal yang membawa Gung Kayon ini berlayar menggunakan tenaga angin. Karena itu, kecepatan rata-ratanya hanya 7-8 knot atau setara 12 km per jam. Namun, untuk instrumen kapal, AC atau pompa air, mereka masih membakar 70 liter bahan bakar setiap jam. Meski demikian, kapal ini tetap paling hemat energi dibanding kapal manapun di dunia. Gung Kayon mempelajari lebih banyak hal di kapal ini. So in every how many months that you fill in the tank? Again, it depends how much we move in between, but we have a capacity of around 100 tons, so you can make the... We can go without... I think the last time was in Hong Kong. Hong Kong was in January. Wow. No, yeah, so it's more than 3 months. Yeah. But again, it depends, because if we sail or move all the time, then it's very complicated. Selain Ketut Mangku dan sepetak kebun kelapanya, ekspansi PLTU Celukan Bawang di Buleleng terganjal kerikil yang lain. Pasangan ini memilih bertahan dan tidak melepas rumah, pekarangan, serta kebunnya. Namun pilihan ini bukannya tanpa konsekuensi. Surat keterangan dokter ini menyatakan bahwa Surayah atau yang biasa dipanggil Nenek Karimun menderita batuk menahun atau bronkitis kronis akibat alergi debu. Emang sudah lama Nek punya asma? Ada PLTU. Oh, sudah sejak ada PLTU? Iya. Sebelum ada PLTU nggak asma? Ya namanya sakit sih sakit, tapi enggak lah seperti sudah ada PLTU. Itu cucunya nenek kan mulai PLTU itu sama ke dokter itu sampai 4 kali 1 bulan. Belum ada pembuktian medis yang mengaitkan secara langsung antara penyakit Surayah alias Nek Karimun dengan debu PLTU. Namun tetangganya telah memilih pergi. Di Jepara, Jawa Tengah, seorang bidan bernama Rina Anjarwati bertugas di Desa Tubanan yang berdekatan dengan PLTU. Menurut kesaksiannya, kasus sesak nafas atau batuk dan pilek di desa ini seperti tak kenal musim. Pasiennya datang silih berganti, terutama anak-anak. Namun ia tak berani menyimpulkan ada kaitannya dengan PLTU. Memang yang berdekatan dengan PLTU, saya pun berpikir ke arah apa karena berdekatan dengan PLTU. Tapi saya nggak berani kalau harus bilang ini gara-gara PLTU, ya nggak berani. Karena memang belum ada bukti atau screening khusus. Membuktikan antara kasus-kasus kesehatan masyarakat dan aktivitas PLTU memang bukan tugas bidan Rina. Namun di Palu, Sulawesi Tengah, gambarannya akan jauh lebih gamblang. Anda sedang menatap PLTU Panau yang beroperasi sejak 2007 dengan kapasitas 66 MW atau 1/10 lebih kecil dari PLTU Celukan Bawang di Bali. PLTU ini memasok sebagian kebutuhan listrik di kota Palu dan Donggala. Meski kapasitasnya kecil, bagi keluarga Arsyad yang berjarak 100 meter dari pagar PLTU, dampaknya sangat serius. Hasil ronsennya katakan bahwa saya termasuk menderita alergi debu. Kalau bicara tentang debu, Pak, tidak ada debu lain di sini, Pak, karena rumah kami jauh dari jalan raya. Jadi yang ada ini debu yang kami rasakan. Kalau kami alergi debu, ya debu PLTU saja, Pak. Di rumah tangga yang lain, Mahdaleta menunjukkan apa yang ia hirup sehari-hari. Kemarin ini masih habis saya bersihkan, hari ini sudah sehitam ini lagi. Atau di rumah Rusli Talib yang juga bersebelahan pagar dengan PLTU.
Sementara keluarga Niswanti punya cara menunjukkan jumlah rata-rata debu yang mereka kumpulkan setiap hari. Ini tentu belum semua, sebab sebagian telah masuk ke paru-parunya. Seperti ispa, seperti penyakit paru-paru, itu banyak sebenarnya yang mengidap. Hanya mereka tuh anggap sepele saja. Padahal itu saya kira memang itu akibat dari debu PLTU. Kemarahan Arsyad dan warga juga dipicu pembuangan abu terbang atau fly ash yang seharusnya dikapalkan dan dibuang di tempat khusus limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan posisi TPS ini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Bisa kita lihat ke sebelah timur sana. Sisa terpal ini sebenarnya awalnya berupa janji pihak PLTU untuk menutup keseluruhan tumpukan fly ash di sini dengan geomimbran. Namun pada kenyataannya itu tidak dilakukan seperti janjinya akan menutup dengan geomimbran, tapi hanya dengan terpal biasa. Dan inilah kenyataannya bahwa setelah ditutup dengan terpal, ditutup lagi dengan fly ash yang baru. Pada Januari 2017, PT Pusaka Jaya Palu Power telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun putusan lembaga hukum tertinggi ini tak terlalu membawa pengaruh bagi masyarakat. Selama 7 tahun antara 2009 hingga 2016, PLTU ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtera milik Luhut Panjaitan. Sebelum akhirnya berpindah tangan, termasuk 5% sahamnya kini dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Selain jalur hukum, aksi protes hingga memblokade jalan juga sudah dilakukan. Tak terhitung audiensi dengan para pejabat dan politikus lokal. Di antara poster-poster yang digelar, yang satu ini cukup menarik perhatian. Menurut catatan kami, Pak, sudah ada sekitar 20-an Pak warga Panau, baik yang sudah sebagian besar sudah meninggal, Pak. Sebagian besar sudah meninggal, dan kemudian masih ada beberapa lagi yang kondisi sekarang ini masih berobat. Ada atas nama Ibu Nopi Yanti, warga Kelurahan Panau RT 2 RW 2, itu sementara menjalani jadwal kemoterapi yang ke-8 kalinya kalau tidak salah sekarang ini di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Selamat datang di ibu kota negara yang bermandikan cahaya. Saat beban puncak, kebutuhan dayanya mencapai 5.000 megawatt untuk 12 juta warga. Novianti yang dimaksud Arsyad kini tinggal di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Kanker nasofaring atau bagian atas tenggorokan memaksanya berobat ke rumah sakit rujukan khusus kanker. Suaminya, Abdul Samad, bercerita bahwa ia sesungguhnya pernah bekerja membawa limbah batubara. Dulu saya batubara juga, makanya saya dulu pasang tuh. Kalau limbah-limbah batu bara itu saya masukin ke tongkang, kami bawa ke ubannya. Uban kan ada semen bersih, polkim itu. Mereka aduk campuran bahan baku semen. Yang di Palu itu kayaknya enggak. Nah, itu ada habis ya? Sudah 8 bulan, Novi dan Samad indekos di belakang rumah sakit kanker Darmais. Secara teori, kanker nasofaring memang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Penyebabnya mulai dari virus, faktor keturunan, dan terpapar polusi udara, dari asap rokok, asap tungku dapur tradisional, hingga polusi bahan kimia lainnya.
Bangunnya dia jalan merem, ya. Kami ini banyak, kamu mau kemana? Mau ngasih masyarakat. Selain telah menjalani 9 kali kemoterapi, Novi juga harus melakukan penyedotan cairan hitam di belakang rongga hidungnya. Menurut penelitian Universitas Harvard dan Greenpeace yang dipublikasikan tahun 2015, PLTU batubara di Indonesia menyebabkan kematian prematur hingga 6.500 jiwa setiap tahunnya. Atau jika di rata-rata, maka ada 17 kematian setiap hari akibat terpapar polusi batubara. Sejak beroperasi tahun 2007 hingga 2017, hanya di satu kelurahan Panau ini saja dilaporkan setidaknya 8 orang telah meninggal akibat kanker dan penyakit paru. Sementara 6 orang lainnya, termasuk Novianti, sedang menjalani perawatan dan kondisinya semakin memprihatinkan. Namun belum ada instansi pemerintah atau otoritas kesehatan yang melakukan penelitian dan mengumumkan kaitan antara aktivitas PLTU dengan kasus-kasus kematian akibat kanker di Panau. Sementara peristiwa demi peristiwa yang mengancam keselamatan umum terus terjadi. Kejadian ini direkam 29 Agustus 2018 di lokasi stockpile batubara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Aktivitas penambangan yang terbuka dan datangnya angin kencang membuat warga di 2 desa, yakni Kaliorang dan Selangkau, yang akan membayar semua dampaknya. Debu-debu! Di sisi lain, listrik telah menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi peradaban kita hari ini. Dari mulai rumah tangga, ruang operasi di rumah sakit, hingga untuk menggerakkan mesin-mesin. Warga yang mengeluh atau marah akibat pemadaman atau nyala bergilir setiap hari menghiasi media sosial kita. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Nggak mau saya seperti itu. Semuanya harus diantisipasi. Sebelum kejadian harus sudah dihitung sekarang. Dan untuk itu, batu bara adalah energi yang paling murah dan cepat dibandingkan sumber energi lainnya. Biaya memproduksi listrik dari bahan bakar batu bara hanya Rp600 per kilowatt jam atau per 1 kWh. Sedangkan bahan bakar gas sekitar Rp1.000 dan BBM bisa Rp1.600 per kWh. Adapun energi terbarukan seperti matahari bahkan mencapai Rp2.900 setara per kWh. Lantas mengapa batu bara paling murah? Jawaban singkatnya, karena ongkos lingkungan, sosial ekonomi, dan bahkan keselamatan umum serta kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, hingga tahun 2027, 54% listrik kita masih dari batu bara. Sementara energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air hanya sekitar 22%. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaisang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU, dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mebel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu, yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5.
Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT Toba Sejahtera, selain di perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan jenderal yang lain di tim Bravo 5 kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi, mantan Kepala Staf Umum TNI. Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batu bara. Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Usman Sabtaodang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batu bara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nama lain adalah Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Pengusaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batu bara di bawah bendera grup John Lin. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Haritanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki 3 televisi nasional, Haritanu juga berbisnis batu bara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Di bawahnya terdapat 9 perusahaan yang diantaranya menambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Pengusaha batu bara di kubu Joko Widodo berikutnya adalah Yusuf Kala yang juga wakil presiden dan sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini berbisnis batu bara dan listrik lewat bendera grup Kala dengan setidaknya 2 anak usaha, yaitu Kala Arebama dan PT Kala Electrical System yang bekerja sama dengan PLN. Lewat perusahaan yang lain, Yusuf Kala juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan. Adapun Sandiaga Uno adalah pemegang saham grup Saratoga yang juga pernah menjadi Direktur Tambang Batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara. Lubang tambang perusahaan ini ikut menelan korban jiwa. Jejak Sandiaga Uno juga muncul di PT Adaro Energy yang merupakan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini, yang juga memiliki saham di proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. Kubu Prabowo Sandi memiliki tim sukses yang disebut Badan Pemenangan Nasional atau BPN, di mana Direktur Komunikasi dan Media dijabat oleh adiknya sendiri, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim adalah pemegang saham PT Batu Hitam Perkasa yang memiliki PLTU di Paiton, Jawa Timur, sebelum dijual kepada PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno, dan oleh Sandiaga Uno akhirnya dijual kembali kepada PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Nama lain di kubu Prabowo adalah Ferry Mursidan Baldan yang menjabat sebagai Direktur Relawan untuk Badan Pemenangan Nasional. Keluarga Ferry melalui istrinya memiliki 3 izin usaha penambangan batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bakti, dan PT Syahid Indah Utama. Bahwa yang 35.000 megawatt di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 megawatt yang disebut Presiden Jokowi adalah batubara, maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batubara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batubara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU.
Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi, dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di 3 perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Muamalat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. 3 nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brau Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera. Sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Bara. Selamat datang kembali di Bali. Dari Teluk Benoa, kapal legendaris milik Organisasi Lingkungan Internasional ini sedang menuju lokasi PLTU Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng. Gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi. Iya, ya begitulah. Jika ya kita bisa memilih sesuatu yang lebih bersih, tentunya akan lebih berkelanjutan dan lebih baik untuk bumi, lebih baik untuk kita semua. Kapal ini bersama Gung Kayon lalu bertolak ke Karimun Jawa, di mana Mat Juri dan kawan-kawan nelayannya sedang bergulat dengan tongkang-tongkang batu bara.
hari kemudian, mereka tiba di Laut Jawa dan mendapati kesibukan tongkang-tongkang batubara. Dari kejauhan, Mat Juri dan kawan-kawannya telah melihat kedatangan kapal ini. Kamar 5 di sini Rainbow Warrior. Anda berada di kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa yang terlarang untuk dilewati. Kapal-kapal tongkang batubara telah membuat kerusakan terumbu karang di Karimun Jawa dan kami meminta Anda untuk segera keluar dari kawasan konservasi. Kami akan melakukan aksi damai tanpa kekerasan untuk menunjukkan betapa berbahayanya lalu lintas kapal tongkang batubara terhadap terumbu karang yang ada di kawasan konservasi ini. Kami akan beraksi mengecat lambung kapal Anda dengan cat air ramah lingkungan dan kami tidak akan melakukan kerusakan apapun terhadap kapal Anda. Kami tidak akan melukai kru Anda dan kami harap kapal Anda bisa segera keluar dari kawasan konservasi ini. Kami bersama media dan jurnalis akan mendokumentasikan seluruh kegiatan ini. Siapa? Saya lapor dulu sama Mas. Mampus loh, mampus. Langsung naik kapal.
yayasan IBK juga. Salah satunya ya kita ada sumber airnya, ya ada juga istilahnya hutannya. Jadi ya warga juga menjaga hutan dan bisa menikmati hasil alamnya, termasuk listriknya sendiri ya dihasilkan dari alam ini, dari hutannya sendiri. Ini hasil mengutin barang-barang bekas orang, dimungutin kemudian dimodifikasi lagi, dan ini menjadi alat untuk energi untuk televisi lokal kita. Ini di save di baterai ini. Banyak biasanya at nag-uno ako gusto no pala nef at yung pay pa ko at sa katoli ini kan imo ang ikan ni sa bulo mo at